Ini saya bercerita sedikit ya tentang modul PPP. Sebenarnya itu di modul PPP itu kita punya topik 1 sampai dengan topik 8. Sama halnya dulu. Itu namanya modul 1 sampai dengan 10 malah kita. Jadi urutannya itu adalah kita itu menganalisis KOM ya di topik 1 sekarang, menyusun CPATP, kemudian sampai jadilah sebuah modul ajar di modul 10. Nah, urutannya itu kita memang dulu itu kita menentukan dulu tema apa yang akan kita buat. Setelah itu kita menyusun kegiatannya, yaitu apa? CPATP yang akan kita buat. Setelah itu kita melakukan asesmen awal. Kalau tidak asesmen awal. Asesmen awal itu bagaimana? Pemetaan gaya belajar. Jadi nama-nama anak ini siapa ya? Termasuk gaya belajarnya bagaimana? Jadi ini pemetaannya. Nah, ini suka minatnya itu melihat video. Ini kinestetik memegang langsung. Kemudian ini mendengar saja. Lah, ini adalah asesmen awalnya. Jadi kalau ngomong disuruh menyusun instrumen, yang pasti modul ajarnya itu harus ada asesmen awalnya. Kemudian ini di LK7 ya, ini zaman dulu. Nah, di situ ada asesmen awalnya ini ya, DTP, IKTP, terus hasil pengamatan. Nah, itu seperti ini, kita tuh nyusunnya dulu seperti ini. Jadi kalau sekarang itu kita itu disuruh belajar sendiri. Di PPG sekarang itu disuruh belajar sendiri. Nah, ini di LK8 ya dulu ya. Nah, di LK8 itu penyusunan laporan hasil asesmen yang ini belum muncul atau tidak muncul seperti ini. Ini yang saya lampirkan di asesmen, di instrumen asesmen. Ini apa namanya yang saya lampirkan ya di RPP-nya Hikmatul Hasanah itu. Nah, terus apa LK9 ini? LK9 itu adalah modul ajar ya, ini modul ajar. Seperti di LPTK Pekalongan. Kemudian apa namanya? Kalau kita itu istilahnya merujuk entah itu RA atau non RA, LK9 itu ya ini ya, LK9 itu ini sesuai dengan di topik 7 kalau sekarang. LK9 itu seperti ini. Ya urutannya kosongan ini terus diisi sendiri. Ya, diisi sendiri. Nah, ini kan mudah toh. Mudah. Kalau kita itu nanti mengenal ciptaan Allah berarti nilai agama budi pekerti. Kalau kita itu membuat kolase itu namanya jati diri, nomornya ini. Terus anak bergerak atau apa, motorik halus apa, nomor sekian. Literasinya anak membentuk huruf karena tadi saya itu menulis kelor misalkan begitu ya. Nah, oh ini yang mangga ini. Tujuannya apa? Kemudian pemahaman bermakna itu bagaimana? Pertanyaan pemantiknya apa? Lah, bedanya itu kalau sekarang itu ditentukan PBL, PJBL, terus apa? Sintaksnya. Nah, dulu itu kita disuruh membuat sumber belajar, disuruh membuat video pembelajaran sendiri. Lah, setelah itu kegiatannya apa untuk mencapai tujuan tersebut? Kegiatannya ini gitu ya. Lah, terus
harus ditandatangani. Nah, itu seperti ini sudah bedanya. Ini yang belum lengkap ya, ini sampai asesmen, belum sampai di apa, glosarium daftar pustaka itu ya. Lah, yang aslinya yang apa, yang diminta LPTK yang sekarang itu harus sudah jadi, harus sudah sempurna ya, harus sudah sempurna. Sempurnanya itu bagaimana? Sempurnanya itu bagaimana? Ya ini ya, biasanya kalau di LPTK ini Sunan Ampel sudah dikasih ininya, covernya ya. Nah, ini namanya modul ajar yang pertama ya, modul ajar. Ini sudah sesuai dengan LK di topik 7 ya, LK di topik 7 loh. Ini sama, bedanya itu yang di sini kegiatan intinya ini masih belum ditunjukkan sintaksnya, mau PBL atau apa ini belum. Nah, tapi ini sama, ini asesmennya pakai apa, kemudian pengayaannya, glosariumnya ya, itu kan sudah jelas daftar pustakanya. Jangan lupa nanti mengumpulkan ditandatangani. Nah, kemudian materi ajar itu sudah sesuai dengan topik berapa ya, apa topik 3 apa ya. Nah, itu begini, materi ajarnya itu dituliskan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ini loh materinya apa, di situ tuh ada pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, tentang, kalau ini kan tentang sayur kelor ya. Nah, tentang sayur kelor ini diapakan, seperti ini materi ajarnya. Itu saya sudah membaca. Nah, sama kayak dulu, dan saya kasih contoh ini yang lengkap. Ini materi ajar yang tertulis ya, materi ajarnya buat seperti ini, buat PPT seperti ini. Ini sederhana sekali loh. Nah, setelah itu ini kan sudah materi ya. Lah, kemudian ini lembar kerja peserta didik. Jadi meskipun itu sebuah apa namanya, itu sebuah hasil karya, jadi harus begini, harus dikasih apa namanya, lembar kerja ya. Nah, aku tahu huruf kelor meskipun itu pakai lospat, tapi tetap diberi LKPD. Melukis, percik, ini boleh di sini atau di buku gambar. Nah, kalau ini memang berhitungnya di sini ya, kelornya berhitungnya di sini. Kemudian media pembelajarannya ya, media pembelajarannya itu kita itu membuat suatu materi, ada video pembelajaran ya, tentang apa yang akan kita sampaikan tentang materi itu. Jadi dibuat video, jadi anak-anak itu nonton video ini tentang kelor. Kalau milik Hikmatul Hasanah itu ya, YouTube-nya ini materi tadi divideokan, diterangkan melalui video. Jadi anak-anak itu nonton video ini ya, video materi tadi itu. Kemudian asesmen, karena ini adalah apa namanya, kita itu ini kan rencana ya, rencana. Jadi yang kita ambil itu adalah asesmen awal ini tentang pengetahuan. Tetapi karena ini sudah dikumpulkan waktu UKIN ya, jadi kalau sekarang itu boleh kosongan, apa pakai ini saya pakai checklist ya, saya pakai checklist. Jadi nanti itu kalau di UKIN itu ya sebanyak anak, saya membuat checklist sebanyak anak ya, sebanyak anak ini saya hanya memakai checklist. Jadi nanti itu kita asesmennya itu ya apa namanya, kalau nanti di UKIN ya harus diisi. Kalau sekarang kosongan enggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, kalau benar-benar melihat video yang saya share ya, yang UIN Manado itu
pembelajarannya itu begini, yang diambil itu PBL ya. Jadi sintaksnya atau urutannya itu pembukaan. Di pembukaan itu menanyakan salam, tanya kabar, absen, terus membaca Pancasila. Nah, yang ini, yang langkah PBL ini yang membedakan RPP saya yang tadi itu tidak ada langkah PBL-nya. Langkah PBL-nya itu begini. Yang pertama ya, yang A ini 2A ini adalah menentukan pertanyaan mendasar. Jadi menjelaskan materi secara umum. Karena video yang kemarin saya share itu adalah guru PAI yang mengajar di RA ya, mengajar di TK, itu mengenalkan huruf hijaiyah. Jadi dia itu menentukan pertanyaan mendasar itu menjelaskan materinya secara umum, huruf hijaiyah secara umum gitu ya. Kemudian anak-anak disuruh menyebutkan huruf hijaiyah itu. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah mengorganisasikan siswa, yaitu guru menjelaskan materi melalui sumber belajar. Jadi anak itu menyimak dan mengamati. Lah, di kegiatan itu yang disuguhkan ke anak adalah guru menyajikan sumber belajar. Jadi materi ajar yang kita susun itu dijadikan video ya. Nah, itu ditunjukkan ke anak-anak. Jadi kita itu menjelaskan apa, misalkan tentang kelor ya, video kelor itu tadi yang kita tunjukkan ke anak. Karena ini adalah yang di video Win Manado itu adalah tentang huruf hijaiyah. Jadi dia itu mengenalkan huruf hijaiyah. Lah, setelah itu, setelah anak-anak mengamati dan menyimak ya. Nah, langkah yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan, yaitu membagi 2 kelompok dan memberi tugas masing-masing. Yang kelompok 1 itu mewarnai huruf ta ya. Yang nomor 2 itu kolase huruf ta. Jadi ceritanya itu dia itu materinya hanya mengenal huruf ta. Jadi kegiatannya untuk anak mengenal huruf ta itu bagaimana? Yang satunya itu mewarnai huruf ta, yang satunya itu kolase huruf ta. Lah, setelah itu dalam kegiatan membimbing penyelidikan itu yang pasti anak-anak masing-masing kelompok ini sedang mengerjakan ya. Kemudian gurunya itu membantu memecahkan masalah. Maksudnya itu begini. Jadi guru itu harus aktif membantu, bukan membantu ya. Maksudnya itu ketika anak kesulitan, lah guru itu harus aktif membantu penyelidikannya anak-anak ini. Oh, contohnya mewarnainya keluar garis. Nah, itu jangan keluar garis, atau kolasenya itu nanti harus yang rapi kayak gitu. Nah, itu sama dengan pokoknya memecahkan masalah saat anak kegiatannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menyajikan hasil, yaitu anak itu mempresentasikan hasil, terus mengumpulkan hasil karya, kemudian guru itu mengapresiasi. Lah, di contohnya Win Manado itu sangat sederhana ya, sangat sederhana. Mempresentasikannya itu bagaimana? Saya mewarnai pakai warna biru yang ini. Nah, itu yang penting anak itu mau mempresentasikan. Lah, setelah itu ice breaking ya, gantinya istirahat ini, kemudian penutup, terus refleksi atau menceritakan kegiatannya tadi, kemudian doa. Lah, jadi sederhananya itu ya punya hikmatul hasanah. Ini sudah sesuai. Jadi ini materi ya, materinya kita membuat materi seperti ini sudah sesuai dengan topik ya, topik di modul PPP. Lah, kemudian kalau ada permintaan sumber belajar ya, sumber belajar itu adalah berupa video yang menunjukkan yang menyebutkan kita materinya itu yang sesuai, materi yang sesuai ya, atau berupa video ya sudah, linknya ini yang dicantumkan di sini. Kemudian sintaksnya ini tadi ya
di kegiatan inti, jadi kita itu tinggal mengganti ini. Jadi kalau tadi itu hanya 2 ya. Kalau ini melukis teknik percik, ambil saja melukis sama kolasenya. Lah membilang sama membuat huruf ini dihapus. Jadi ini kelompok 1 sama kelompok 2. Jadi tinggal mengganti sintaksnya di sini ini. Ya, diurutkan seperti miliknya video PBL tadi. Langkah-langkah PBL ini, ya. Jadi teman-teman enggak usah khawatir yang kemarin K13, yang sekarang enggak paham modul ajar Kurmer, kita belajar sudah ya. Yang penting itu tahu TP-nya, ya sudah tinggal masukkan TP sesuai dengan kegiatan kita ya. Nah, nanti yang penting itu ya teman-teman mau belajar itu bagaimana? Ya mau mempelajari contoh yang saya share, kemudian juga video yang saya share. Jadi teman-teman itu bisa ringan pikirannya, ndak bingung-bingung sendiri. Oke? Semoga semoga lancar semuanya. Modul PPP ini sukses dan lulus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.